Selamat baku dapa di acara GKM Menyapa pada hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Pada hari ini, kami lagi boleh membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami sehingga firman Tuhan dapat menuntun kehidupan kami dan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Terpujilah Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya membaca Alkitab dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kalimat yang berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kalimat ini adalah suatu kalimat yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya. Zaman sekarang banyak orang tersesat dan terhilang. Kaum materialis menyangkal keberadaan Allah. Mereka memperlakukan dunia ini seolah-olah satu-satunya rumah mereka dan berkonsentrasi penuh untuk mengaturnya demi kenyamanannya. Mereka menyangka dapat membangun sorga di bumi ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah selalu mengandalkan kekuatan sendiri dan menyepelekan kuasa yang lebih besar, ialah Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, dia berkata ada seseorang berencana untuk bepergian ke kota Anu. Sekian lamanya dia mau tinggal di sana, berdagang, mencari untung. Tetapi Yakobus berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap. Sebentar saja berlalu. Sebentar saja ada di dunia ini. Di sini mau mengatakan bahwa jika Tuhan menghendaki. Kalimat ini bukan berarti membuang semua rencana kita. Tidak. Tuhan memberikan kepada kita manusia akal sehingga kita boleh mengadakan perencanaan. Tetapi kalimat jika Tuhan menghendaki itu kalimat yang menyatakan bahwa segala rencana kita
bukan karena kita hebat, tetapi rencana itu diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, para pedagang orang Yahudi, mereka berkeliling untuk berdagang. Mereka mencari untung di daerah Timur Tengah. Diketahui bahwa mereka membuat rencana secara cermat untuk berusaha dagang mereka. Sebab itu, Yakobus berkata, mereka berpikir hari ini atau besok kami akan berangkat dan mengadakan perencanaan. Jadi perencanaan itu boleh, tapi perencanaan yang Tuhan kehendaki adalah orang Kristen membuat perencanaan hendaknya mengakui ketergantungannya kepada Allah dan mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya, ini berarti prinsip mengungkapkan pikiran dan kehendak kita kepada Tuhan, bukan kepada tujuan-tujuan hidup kita dengan rencana-rencana kita. Tapi kita meminta Tuhan yang hadir dan Tuhan yang akan menolong, memberkati kita. Ada rahasia-rahasia dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita tahu. Namun kita yakin pemeliharaan Allah jelas dalam hidup kita. Tanpa Allah, manusia kehilangan arah, kecuali ia menemukan sang empunya dunia ini. Ia tidak akan dapat tersesat. Allah menciptakan hidup dan hanya Allah yang dapat memberitahu maknanya dalam hidup kita. Jadi, jika kita mau memahami hidup di dunia ini, mari kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu dari surat Yakobus. Tuhan tidak menyepelekan kami berencana, tetapi segala rencana kami taruh dalam tangan Allah, dan rencana Allah yang kekal terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.